warning khusus untuk bagaimana menyelenggarakan pemilu. Terus yang kedua, kaitan dengan yang sudah disampaikan dalam pemateri oleh Pak Bupati juga Ketua Bawaslu, saya melihat di situ memang menjadi hal yang positif untuk kami kepala desa. Mohon maaf yang tidak punya pikiran sama dengan saya, tetapi boleh menyampaikan di lain pihak atau lain sisi. Terus yang berikut, tentu ketika itu sudah diundangkan, maka itu menjadi buku putih dan buku suci, dan itu perlu kami taati. Itu poinnya. Nah, lalu kajian saya bukan berarti bahwa saya menolak, tetapi poinnya adalah saya sepakat dan saya tunduk terhadap aturan yang sudah disampaikan. Kedua, dalam hal penyelenggaraan pemilu, maka di situ saya melihat partisipasi itu bisa dinilai sebagai hal positif dan negatif. Itu perlu kita garis bawahi bersama-sama. Misalnya saya menghadiri kampanye politik satu paslon. Ini saya mau kasih contoh hal-hal yang negatif saja. Misalkan dari desa ini mau menyampaikan bahwa andaikan Anda itu terpilih jadi Bapak Bupati, bagaimana dengan gaji dan tunjangan saya? Kalau saya menyampaikan itu saja saya dipidanakan, saya merasa ini hal yang harus saya pertanyakan dan mendapat catatan untuk diperbaharui di negara ini. Terus yang kedua, hal berikut, saya mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Itu artinya saya berkontribusi aktif di dalam pelaksanaan pemilu. Apa itu saya salah? Nah, ini hal negatif yang perlu kita garis bawahi secara bersama-sama. Lain kalau saya bilang besok pilih ini, ya salah benar, saya betul-betul salah. Nah, hal-hal seperti contoh-contoh ini saya mau menggarisbawahi, tetapi saya menawarkan satu solusi kepada Bapak Bupati. Kemarin rapat di Jakarta saya catat dengan baik, Bapak sampaikan itu bahwa harusnya diberikan saran untuk para kepala-kepala desa itu sudah harus terlibat aktif dalam partai politik, karena minus dari presiden, gubernur, kepala daerah, minus kepala desa yang dilarang keras untuk mengikuti pemilu kada. Dan ini menjadi catatan di negara ini yang harus kita garis bawahi secara bersama-sama. Mundurnya demokrasi bisa saja dianalisa satu faktor itu. Karena bagaimana kita berbicara dengan orang-orang yang tingkat pendidikan di desa itu sangat rendah, mereka bagaimana pemilu ini bisa maju kalau kepala desa itu dibungkam saja begitu. Itu catatan-catatan negatif yang saya sampaikan, tetapi bukan berarti saya melawan Bapak. Saya tidak melawan, tetapi saya tunduk, tetapi itu catatan-catatan kritis. Yang ketiga, bisa dipercepat. Satu lagi, saya sarankan untuk kita punya keputusan bupati tentang penerapan aturan-aturan macam di desa itu Bapak. Di desa itu kan dari undang ini kan kita terapkan langsung nih, undang-undang langsung ke penjabarannya. Tetapi saya mau sarankan supaya ada peraturan bupati tentang pelaksanaan yang dirincikan secara kecil-kecil supaya menjadi panutan para kepala desa. Mungkin itu saja Pak, terlalu panjang, tapi saya harus sampaikan itu. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih, kita beri aplaus. Yang kedua dari sini dulu, dari sini. Yang kedua dari sini, ya, nanti ke sana. Yang dari sini ya. Singkat, padat dan jelas ya. Kalau pertanyaannya sudah sama, tidak boleh diulang kembali. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, saya berterima kasih karena hari ini perdana untuk ke Bawaslu untuk mengadakan kegiatan sosialisasi netralitas kepala desa. Tetapi saya lihat berikutnya hanya kepala desa, tidak ada para Pak Bawaslu. Ini masukan sudah. Karena tadi dalam materi juga disampaikan oleh Pak IPJ. Nama. Henry Mustiraf, Kepala Desa Debata, Kecamatan Atadei. Saya langsung saja Pak. Ya Pak, terima kasih. Berkaitan dengan materi yang disampaikan, memang pada dasarnya dalam perjalanan pemimpinan kami pernah lakukan hal-hal seperti itu karena belum ada sosialisasi. Setelah ada sosialisasi seperti ini, pasti kami akan terapkan aturan-aturan yang mengikat agar yang pertama, kami sedang menjalankan tugas melakukan hal-hal yang positif. Jadi yang dilarang pasti tidak. Pengalaman kemarin banyak yang terindikasi mungkin dari Panwas
maupun kecamatan, kadang-kadang kita bergerak, kita ditekan. Nah, itu saya sempat protes. Jadi untuk itu, dari sosialisasi kami, mungkin Pak Pangdam sampaikan sampai berjalan sampai ke desa, jangan terlalu buat yang bukan terhadap kepala desa. Karena saya kepala desa di sana, saya memimpin dan mengarahkan untuk kita turut berpartisipasi dalam pemilihan ini. Tetapi ketika pergerakan sedikit saja tidak dicatat, Bapak ini salah, lu sebagai apa? Untuk itu tolong diperhatikan sampai ke arus bawah. Yang berikut, berkaitan dengan materi yang disampaikan Pak PJ Bupati, terima kasih banyak Bapak. Karena kami biasanya dalam hati kami ini kepala desa juga dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat dalam arti berpolitik juga. Tetapi kami ditekan dalam hal berpolitik secara nasional maupun daerah, yaitu pilkada dan pilih dan lain sebagainya. Dan setelah dari penjelasan itu, kadang-kadang kami itu tidak membacanya. Setelah dijelaskan kembali, ternyata kami juga ada salah kaprah sedikit. Tetapi tidak menyelesaikan hal-hal itu. Kadang-kadang dalam berprinsip politik ini juga kepentingan juga. Nah, tetapi dari penjelasan ini, saya terima kasih banyak. Nanti ke depan pasti kami akan lakukan yang terbaik. Dan pulang dari sini kami akan sosialisasi kepada masyarakat dan juga agar jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Hanya itu saja, sekian. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bapak Erik. Yang ketiga tadi dari mana? Ketiga baru keempat. Masih ada satu. Kita hanya buka satu sesi. Karena jam 14 para pejabat ada agenda lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya Amardul Malam, Kades Singgalang BNI, Kecamatan Missouri. Yang pertama, terima kasih Pak Penjabat untuk kaitan dengan sosialisasi, netralisasi para kepala desa. Kita sudah dibantu-bantu yang sudah disampaikan Pak Penjabat, itu Undang-Undang nomor 16 diakhiri dengan Undang-Undang nomor 3 tentang desa, sama dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Semua sudah diatur untuk kepala desa. Yang pertama yang tadi dijelaskan berkaitan dengan kepala desa, mendengar dan didengar. Mendengar sudah disampaikan Pak Kades lumayan. Yang kaitan dengan kumpanya, kaitan dengan kita untuk mendengar apakah ini juga tadi disampaikan Pak Pejabat berkaitan dengan memang disyaratkan dalam undang, kita sudah membaca secara keseluruhan, cuma menganalisis yang sudah dijelaskan Pak Pejabat tadi. Mendengar, ketika kita mendengar satu kumpanya oleh para caleg, itu juga tadi kita harus menghindari apakah hak kita mendengar visi misi untuk kepentingan kita untuk sebagai pemilih, apakah itu disalahkan. Didengar tentu sudah keputusan atau kita mengarahkan paslon tertentu, itu juga tidak boleh. Yang kedua berkaitan dengan fasilitas yang sudah diperdesakan seperti saung, lapangan yang sudah kita tetapkan menjadi peraturan desa dipinjam pakai. Sementara pengelola desa dikelola oleh desa sendiri, sehingga kalau dipakai oleh pihak paslon tertentu untuk memakai fasilitas itu, maka dibuktikan dengan kwitansi. Apakah ini bisa dapat dipertanggungjawabkan sebagai kwitansi itu, atau ada tadi disampaikan oleh Bapak Osru bahwa harus kelompok-kelompok pengelola, sementara kelompok pengelola bisa tidak. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Ara. Yang keempat dipercepat yang Bapak. Baik, terima kasih. Saya Korsaken dari YPS Libanker,
yang selaku NGO yang secara resmi mendaftar di KPU sebagai pemantau pemilu, dan kita mungkin hanya melihat proses pemilu. Rujukan kita adalah pemilu jujur, adil, dan damai. Yang saya mau tanyakan di sini adalah soal netralitas ASN. Kalau kita memantau di medsos dan yang lainnya, itu hampir berseliweran hal yang dikhawatirkan oleh Pak Bupati dalam materi tadi. Yang saya tanyakan adalah apakah kemudian ada ruang bagi kami ketika kami menemukan seperti itu, ada ruang tidak untuk kita menyampaikan kepada pemerintah, paling tidak untuk mengurai dalam bentuk terapi solusi, sehingga kemudian tidak menimbulkan efek atau akses yang efek-efek lainnya. Itu saja. Yang kedua, di luar dari konteks pemantauan pemilu, saya melihat bahwa dari paparan tadi, fasilitas-fasilitas desa yang sesungguhnya menjadi peluang fundraising produksi untuk keberlanjutan desa, dan banyak fasilitas juga dikelola oleh BUMDes. BUMDes itu sebagai sebuah unit produktif sesungguhnya. Nah, kalau kemudian fasilitas itu juga dikelola oleh BUMDes, apakah tidak mungkin BUMDes sebagai sebuah unit produktif milik desa memanfaatkan momen ini untuk kemudian mendapatkan sumber tambahan baru? Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Kor. Kita beri aplaus satu lagi, yang kelima, karena satu termin saja. Silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja, penjabat yang kami hormati. Nama saya Maulana Noreng, Kepala Desa Batam. Tadi penjelasan Pak penjabat berbicara kaitan dengan desain dan desain. Di antara hal-hal yang sifatnya normatif yang sudah dijelaskan oleh Pak penjabat dan juga prakteknya. Saya akan berpendapat bahwa semua keluarga saya yang ada hari ini bisa ngomong jujur atau tidak. Jangan sampai pemain semua, Pak. Ya. Nah, oleh sebab itu pertanyaan saya sederhana, Pak. Kita sebagai kepala desa yang sudah dijelaskan sebagai pembina politik, sebenarnya juga kita perlu mengetahui isi kepala para calon kandidat kita, kepala daerah kita. Apa bisa tidak ketika kepala desa turun dan menjelaskan kira-kira dari semua yang ada ini siapakah yang kemudian pantas yang memilih dan menentukan pilihannya. Itu tentu berangkat dari pertimbangan pembina politik yang ada di desa. Apakah itu kemudian kami melanggar? Nah, ini pertanyaan kami. Ya, kita butuh penjelasan, Pak. Jangan sampai kami dulu memberikan analisis kepada masyarakat, ya, dengan peluang-peluang plus-minusnya, kemudian dengan apa yang ada visi dan misinya. Itu kemudian kami dicap melanggar. Nah, ini pertanyaan saya kembali dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk para penanya kita 5 orang. Yang pertama dari Pak Eman, Kepala Desa Wayang, itu terkait partisipasi. Ini pada posisi dilematis mereka di desa ini. Ada positif dan negatif. Lalu yang kedua dari Bapak Henry, Kepala Desa di Lebata, itu kadang untuk Bawaslu di tingkat lapangan itu bergeraknya selalu dikekang. Padahal mungkin ada hal yang baik juga, yang positif juga yang mau diinformasikan kepada masyarakat. Lalu yang berikut Bapak Anwar, ini membuka kita dengan dua hal, mendengar dan didengar soal kampanye. Apakah mereka punya ruang diberi untuk mendengarkan visi dan misi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lalu soal fasilitas pemerintah desa, pengelolanya ada di desa. Lalu itu kira-kira pendekatan perlakuannya seperti apa? Dari yang keempat dari Bapak Korsake, pemantau pemilu, soal netralitas ASN. Ini yang banyak hal yang dipublikasikan melalui media oleh teman-teman yang berkategori ASN ini. Masih ada banyak yang sudah mulai melenceng menurut Bapak, sehingga ada ruang ketiga untuk pemantau pemilu.
untuk bisa melakukan pencegahan terhadap mereka-mereka ini. Lalu yang berikut dari Bapak Kades Bapak Maulana, ini juga membuka kembali kita dengan dua filosofis yang disampaikan Pak Pejabat Dasoe dan Dase, tetapi lebih berfokus pada ketika mereka diberi ruang untuk apakah ada ruang untuk mereka memberi penjelasan, menarasikan hal-hal yang baik soal sekian kandidat yang ada itu dibenarkan atau tidak. Silakan direspon dulu untuk kedua narasumber kita, mulai dari Pak Pejabat Bupati. Silakan. Baik, saya berdiri untuk bisa menampilkan beberapa yang tadi saya sampaikan. Jadi dari Bapak Kades Dewaya, lalu Bapak Lewata juga sedikit ke situ, Pak Anwar dan Bapak Kades Maulana. Ada beberapa yang memiliki kesamaan. Saya mau sampaikan in konkretonya tadi sekali lagi. Di sini ada dua jenis kampanye yang ada keterlibatan kepala desa. Satu kampanye di medsos, dan yang satu dia mendengar dari teras rumah tadi kan? Ya. Sedangkan konteks hukuman adalah keputusan dan tindakan. Konteks hukumannya itu di keputusan dan tindakan. Keputusan berkaitan dengan penetapan secara tertulis yang kita tanda tangani, jadi SK-SK atau apa yang kita tanda tangani, itu disebut sebagai keputusan. Oleh karena kewenangan kita yang kemudian menyebabkan keuntungan atau kerugian pihak lain, itu keputusan. Tindakan itu perbuatan yang berkaitan dengan jabatan kita atau tidak berkaitan dengan jabatan kita yang mengarah kepada penyelenggaraan. Itu konteksnya dulu. Nah, sekarang ini kalau di dalam kampanye soal medsos, dalam kampanye tadi berkaitan dengan medsos, di sini ya, ini keterlibatan kepala desa dalam kampanye yang dilakukan melalui media sosial. Kepala desa Karumpu dia dituntut karena ikut berkomentar, ya, ikut berkomentar dalam grup medsos Facebook dengan menyampaikan sangat yakin Basli pemenangnya karena persentase terlalu tinggi. Ini pasti menjadi hal positif buat sukses selanjutnya. Itu ada, ini bukan keputusannya. Ini kita sebut sebagai apa? Perbuatan atau tindakan. Tetapi tindakan itu mengarah apa tidak? Mengarah kan kepada Basli. Maka dia dihukum karena konteksnya tadi tindakan atau perbuatan yang mengarah baik oleh karena jabatan kita atau bukan karena jabatan kita perorangan, tetapi karena kita sebagai kepala desa lalu kita ikut berkomentar di Facebook, artinya sama dengan kita melakukan kampanye secara media sosial, itu kita dihukum. Itu contoh kasus pertama yang diambil. Lalu contoh kasus yang kedua, putusan kampanye dilakukan di rumah yang berada di bawah penguasaan kepala desa. Jadi dia punya rumah, mungkin orang kontrak, lalu dia fasilitasi ya, berarti di rumah yang bukan dia fasilitasi ini kalau bahasa pertama. Kampanye dilakukan di rumah yang berada di bawah penguasaan kepala desa. Lalu kepala desa berperan menyediakan rumah sebagai tempat kampanye. Oh ya, dia yang fasilitasi. Dia bilang saya ada rumah kontrakan. Kebetulan anak-anak pergi libur jadi bisa lakukan kampanye di situ. Mungkin saja kampanye tertutup yang jumlah orangnya hanya 10 atau 5 atau 20. Jadi dia bilang silakan kamu pakai saya punya rumah. Rumahnya kemudian dia mempersilahkan lagi rombongan tim sukses
yang masih berada di luar untuk masuk. Baru masuk, pakai saya punya kontrakan ini, anak-anak tidak ada jadi pakai dulu. Untuk silakan kalian kampanye. Lalu dia di samping rumah teras, dia mengikuti kegiatan kampanye dari teras rumahnya dan mempersilahkan pasangan calon yang berkampanye untuk makan siang di rumah tempat tinggal kepala desa. Jadi setelah mereka itu dia kampanye di sebelah, dia dengar dari samping teras rumahnya. Setelah itu bilang mari kita makan siang, dan situ tidak disediakan makanan, mari kita makan di rumah saya. Itu tindakan juga atau perbuatan tadi yang sebenarnya bukan karena jabatan dia, bukan berkaitan dengan jabatan dia, karena dia punya aset nih, dia punya rumah, lalu dia persilahkan. Tetapi karena dia dalam jabatan sebagai kepala desa, sehingga akhirnya dia dihukum. Nah, ini satu kasus yang kedua, itu kampanye secara fisik. Tadi pertanyaannya adalah kalau kami hadir, lalu kami mengikuti kampanye visi misi kami sebagai penonton gitu ya, penonton, lalu mengikuti kampanye visi misi supaya kita tahu siapa yang lebih bagus. Pulang kami sampaikan ke warga. Nah, kalau pulang kami sampaikan ke warga itu salah. Bapak Maulana. Jadi kalau Bapak dengar dia punya visi misi, Bapak serati lalu pas tanggal 27 November Bapak coblos dia, itu tidak apa-apa. Tapi Bapak pergi ikut, kemudian dia paslon ada 6 itu yang bagus tuh yang sekian itu. Jadi nanti kita semua di sini pilih yang itu, itu ya. Karena walaupun tidak melekat sebagai tidak dalam jabatan, tidak berkaitan dengan wewenang kita sebagai kepala desa, tetapi karena kita secara individu adalah kepala desa, kita salah. Itu. Jadi tergantung jenis tindakan atau perbuatannya. Tadi kan saya bilang silakan ikut buka boleh. Setelah itu daripada jangan saya disorot, kita kadang-kadang kan refleksnya kita tidak tahu. Tiba-tiba kita angkat nomor itu, angkat jari itu lalu mengarah kepada itu lalu orang jepret. Nah, kena kita. Jadi lebih baik pulang dan duduk di rumah. Cara mengetahui visi misinya, program kegiatannya itu ada cara lain, kan pasti ada yang live, ya kan? Ada yang live supaya kemudian kita bisa menonton, menyerati. Nah, di dalam rumah tangga pasti kita berdiskusi Bapak Mama. Kelihatan pasangan ini punya visi misi bagus ya. Kalau saya bayangkan dia 5 tahun, inovasi kita bagus, ASN yang selama ini tertidur itu pasti bergerak cepat dan bisa kita sesuai dengan visi jangka panjang daerah maju dan lanjutan. Jadi kita lebih pilih itu. Nah, itu kan kita setelah dengar YouTube-nya atau mendengar mengikuti media-media online kan pasti ada yang share. Jadi berbagai macam cara untuk kita mengetahui visi dan misinya. Daripada saya mengizinkan misalnya Bapak mereka hadir betul, kalau hanya hadir mendengar dan seterusnya tidak soal. Tapi kalau Bapak ngacung karena kita live, share, teruskan itu, kita live ya, live di dalam medsos misalnya, live, share, komen, kemudian follow di dia punya media WA group. Sekarang kan WA group tim sukses banyak ini, relawan, ada tim CS dan seterusnya. Kita tidak tahu bahwa orang sudah masukkan kita, itu kena kita. Nah, jadi berdiri dengan gerakan tubuh saja sudah salah. Apalagi yang begitu-begitu tadi, like, comment, share, follow. Jadi daripada kita menjadi kaku di hadapan tim sukses dan warga yang lain, kan pasti warga itu sedang lihat kita. Bapak polisi dia muncul di sana, kita amati dia dulu. Syuting jarak jauh itu pasti. Sekarang kan sudah online semuanya. Medsos, YouTube juga ada atau videonya juga. Kamera yang Android maksudnya, Androidnya bagus. Dia syuting jarak jauh, tidak lama Bapak jimbrak-jimbrak tepuk tangan, lalu munculkan jari. Nah, itu menjadi satu parameter atau satu indikator yang membenarkan, walaupun Bapak tidak mengaku. Karena apa? Deli formil tadi ya, tindakan pasal 2 71 itu kan formil.
Yang final, tidak perlu ada dampak bahwa menguntungkan paslon itu atau tidak perlu itu. Dalam kasus hukum dia masuk pidana, selesai. Sehingga saran saya, tenang-tenang di rumah. Hal yang sama juga ASN, tenang-tenang di rumah, karena kita tidak tahu dalam hati kita ini berat kepada siapa itu pasti ada. Jadi tiba-tiba dia keluar menunjukkan gerakan yang memberat kepada dia itu, aduh, lalu kecepret, selesai. Jadi itu itu yang menjadi persoalan, sehingga kita minta supaya kita semua, Bapak Ibu Kepala Desa, saya sebagai penjabat, sebagai ASN, teman-teman semua yang sebagai ASN TNI Polri, sebaiknya kita dengan elegan saja. Ada banyak cara kita mengetahui visi dan misinya. Bukan hanya dengan cara, bukan satu-satunya cara kita datang menghadiri kampanyenya. Bukan begitu. Supaya menghindari kita ke dalam jebakan Batman tadi. Oke, clear itu ya? Clear. Sekarang soal aset. Betul bahwa dilarang memanfaatkan fasilitas negara. Oke. Tetapi ada konteksnya juga. Ada konteksnya juga. Bahwa konteksnya yang macam tadi itu di sini. Dia punya aset, lalu dia memfasilitasi tadi. Ada unsur, ada perbuatan, ada tindakan yang memfasilitasi. Sehingga dia kena, lalu minta datangkan lagi, ajak mereka lagi makan di rumahnya. Itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya Bapak berangkat, Bapak sewakan aset yang sudah diperdeskan, termasuk itu aset yang diekonomikan oleh atau dikomersilkan oleh BUMDes, tidak ada yang salah di sana. Karena jelas itu di sana. Salah satu cara kita untuk mendatangkan keuangan PADS. Oke. Tapi jangan sampai sudah kasih di calon yang pertama, calon berikutnya Bapak bilang tidak. Jangan. Itu indikasi. Itu indikasi perbuatan. Hati-hati itu. Jadi kalau sudah loss di satu calon yang lain juga loss. Jalan tol lepas. Nah ini tanpa ada macam-macam. sebutol nih. Sebutol nih. Sampai dikasih ke satu, yang lainnya tidak dikasih, itu yang salah. Itu keberpihakan sudah muncul itu, karena sudah ada bukti. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi memanfaatkan untuk kepentingan PADS atau tambahan penghasilan tambahan dalam konteks pemanfaatan kekayaan desa, ya toh, untuk disewakan, itu silakan. Tapi jangan diskriminasi tadi. Beri satu, beri semuanya. Jangan sampai beri satu, yang lain datang tidak, kemudian berikutnya yang kedua datang lagi beri. Nah, itu sudah tidak baik, tidak betul. Dan itu pasti diproses. Itu diproses. Sehingga saya mohon supaya Bapak-bapak desa, maka tadi saya bilang barang dewa ini harus kita renungkan baik-baik, karena beda-beda tipis antara apa tadi gasolen dan gasein tadi ya, beda-beda tipis itu. Jadi perlu direnungkan, kemudian pulang dan terjemahkan, sampaikan kepada seluruh perangkat. Betul Bapak Desa Alibata, perangkat desa juga, BPD juga. Jadi bukan hanya kepala desa, perangkat desa dan BPD, kita sama-sama semua, termasuk ASN. Jadi kalau masyarakat bebas, itu silakan mereka. Hanya kita mengarahkan mereka supaya jangan sampai ada perpecahan, ada polarisasi. Jadi silakan politik santun, damai, riang gembira untuk berperan visi-visi atau program dan inovasinya. Kemudian itu sudah kayaknya cuman dua itu. Lalu kalau tadi dari
Pak Hendrik di Lebata yang kaitan itu mungkin Pak Bawaslu yang apa ya, yang klarifikasi, yang jangan sampai membuat berlebihan lah kepada para kepala desa. Intinya di keputusan dan perbuatan atau tindakan tadi. Keputusan sifat final, tindakan juga baik karena jabatan ataupun individu, tetapi dalam rangka dalam kaitan dengan penyelenggaraan. Lalu Pak Eman punya tadi garis lewayan juga sepertinya sama dengan yang lain atau ada hal yang berbeda tadi Bapak? Oh, keputusannya perlu ada keputusan bupati tentang penerapan aturan-aturan. Ini pikiran yang baik karena di beberapa tempat Bawaslu maupun termasuk pada saat kami evaluasi ke triwulan 1, evaluasi kinerja triwulan 1 kemarin, itu kita juga diminta supaya membuat kebijakan yang bersifat keputusan tadi berkaitan dengan netralitas. Jadi kalau nanti kami dengan tim hukum akan mendiskusikan bagaimana format terbaiknya. Karena kalau kita lihat dari aturan sebenarnya sudah clear and clean. Aturan sudah clear and clean. Jadi, tidak perlu dijabarkan lebih lanjut lagi. Tetapi sebagai bentuk kesepakatan atau bentuk apa istilahnya ya, ikrar kolektif, maka kami bisa membuat itu. Jadi nanti kita rigidkan dia, detailkan dia, termasuk dengan gerak tubuh dan seterusnya yang tidak boleh, biar supaya nanti itu menjadi bahan sosialisasi kepada perangkat maupun DPD maupun ASN yang ada di dalam desa itu. Saya kira itu. Terima kasih untuk atensi dari Bapak Ibu sekalian.